aku ingin berdongeng tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar kita bisa menikmati video bersama. Itu hanya suaranya buat aku ya. Nabi Sulaiman mempunyai istana yang megah dan sangat besar. Ia juga diberkati dengan bisa bicara kepada hewan, bisa mengubah apapun yang apa dia mau, dan berbagai hal yang berhubungan dengan kecerdasannya. Dia punya ribuan pasukan, dia punya ribuan pengikut, dia punya ribuan panglima jin, dan satu lagi, dia punya ribuan hewan yang tunduk kepadanya. Pada suatu hari, salah satu prajuritnya si Nabi Sulaiman ini cerita kalau dia harus berpergian ke suatu tempat. Nah, itu si Nabi Sulaiman pun setuju dan ia menyiapkan semua bala tentaranya. Ia mulai pergi. Pum, 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 pum. Di tengah jalan, si Nabi Sulaiman ini mendengar kalau ada segerombolan semut yang sedang ketakutan karena nanti akan diinjak. Nabi Sulaiman pun menghentikan pasukannya dan tunduk ke arah semut itu. Dia bilang, "Wahai semut-semut kecil, tenanglah. Kau berjalan terus perlahan-perlahan. Aku akan menunggumu dan tidak akan menginjakmu." Nah, waktu itu si Nabi Sulaiman itu sudah mulai duduk dan menunggu si semutnya itu. Nah, salah satu prajuritnya ini bilang, "Wahai Nabi, ada apakah di depan? Apa yang membuat perjalanan kita semakin lama?" katanya. Dia berdiri dan dia kayak gini. "Wahai pasukan dan semuanya, ada semut yang sedang ketakutan." Diceritainlah kalau ada semut yang sedang ketakutan. Semua orang mengagumi dan bilang, "Masya Allah." Lalu setelah itu si semut sudah lubangnya, dia masuk ke perjalanan. Kuk, 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 kuk. Kuk, 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 kuk. Di tengah perjalanan, si Nabi Sulaiman bilang kalau persediaan airnya habis. Waktu itu juga, itu si burung hudhud, salah satu burung yang sangat disayangi oleh Nabi Sulaiman, melihat anisnya yang sama, tapi dia betina. Dia samperin tuh. "Wahai burung, apakah kau melihat pasukan Nabi Sulaiman?" Nah, itu si yang burung betinanya tanya, "Wahai temanku, sebenarnya dia siapa?" Si hudhud pun bilang, "Itu adalah Nabi Sulaiman. Ia memiliki istana yang megah dan sebagainya." Betina pun gak terima karena negerinya juga ada seorang ratu yang cukup jelita dan cantik. Dia itu menyembah matahari. Nah, diceritainlah itu kalau ada ratu, namanya itu negeri Saba, dan nama ratunya Ratu Balqis. Nah, itu dibawalah si burung hudhud itu untuk pergi ke negeri Saba. Si Ratu Balqis ini lagi menyembah matahari. Dia, "Masya Allah, kayak gitu amat nih orang. Aku mau lapor ke Nabi Sulaiman." Nah, di sisi yang lainnya lagi nih, Nabi Sulaiman itu lagi cari hudhud untuk meminta pertolongan dan mencari sumber air untuk mengisi persediaan airnya. Karena tidak ada, si Nabi Sulaiman pun marah. Dia pikir saat si hudhud datang nih, dia mau samperin, baru dia penggal lehernya. Dia masih sembunyi di dalam hatinya. Dia malah suruh salah satu tentaranya untuk pergi mencari sumber air. Nah, saat si hudhud ini sudah sampai, dia diceritain lah semua pengalamannya. Nah, si Nabi Sulaiman malah gak jadi mau penggal dong. Tapi dia bilang, "Kau hudhud, kau telah hampir membuatku marah. Kalau begitu, ada tugas baru untukmu. Kirimlah surat ini dan kirim ke Ratu Balqis." Nah, itu digigit di paruhnya suratnya. Di sisi yang lainnya lagi, Ratu Balqis ini dia bilang sama penasehat-penasehatnya gimana. Itu si penasehatnya pun bilang, "Wah, semuanya baik kok, Ratu tercinta kami." Lalu si burung hudhud itu tiba-tiba datang ke pangkuan sang ratu dan melemparkan surat sampai jatuh ke pangkuannya Ratu Balqis. Nah, dia baca itu suratnya. Nabi Sulaiman mengirimkan pesan seperti ini.
Wahai Balkis, kau memang mempunyai kerajaan yang besar, tapi kudengar kau menyembah dewa matahari. Sesungguhnya tidak ada yang patut disembah selain Allah. Kalau kau tidak berubah, aku akan memerangimu untuk semua penduduk negeri Sabah. Ratu Balkis pun terkejut dan kasih ke penasehat-penasehatnya suratnya. Nah itu si penasehat bilang dia mau perangi aja, tapi si Ratu Balkis marah, bilang kasih kado aja itu si Nabi Sulaiman biar luluh hatinya. Kalau dia tidak luluh berarti benar-benar Raja Sulaiman ini tidak main-main. Nah, keesokan harinya istilah itu hartanya dikirim pengawalnya si Ratu. Itu si Nabi Sulaiman ternyata nggak tertarik, dia malah marahi terus dua penjaga dan mengusirnya keluar. Dia bilang, aku tidak perlu harta-harta itu, kembalilah dan bawakan harta itu kepada ratumu, katanya. Si Ratu Balkis pun bilang, wah aku mau datang nih, aku pengen tahu seberapa besar ini si Raja Sulaiman. Dikirim ratusan pengawalnya. Karena itu si Raja Sulaiman sudah tahu mau dikatangi, dia pun menyuruh salah satu rakyat tercintanya untuk mengirimkan singgasana Ratu Balkis ini ke sebelah kursi Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sekedip mata ada singgasana si ratu di haid atau di sebelah singgasana si Nabi Sulaiman. Nah itu si Ratu Balkis pun mulai datang dan dia bilang, Masya Allah, dia tidak sengaja mengucapkan kalimat suci itu tanpa sadar. Lalu dibuat istana kecil di seberang kastilnya itu si Nabi Sulaiman. Dia bilang, hah? Perasaan singgasana ini punya aku, apa aku salah lihat? Si Nabi Sulaiman suruh duduk. Salah satu pengawal si Nabi Sulaiman ini pun tiba-tiba bilang pada ratu, wahai ratu tercinta kami, sesungguhnya di balik istana Nabi Sulaiman telah dipersiapkan istana kecil untuk Anda. Segera ratu harus pergi ke sana. Ratu Balkis pun mulai pergi ke situ. Sesampainya di kastil itu dia mulai membuka dan terkejutnya dia melihat itu kaca, tapi isinya itu ikan-ikan. Kaca itu sangat bening. Baru dijelaskanlah kalau itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menuntutkan diri untuk masuk Islam dengan Nabi Sulaiman. Tamat deh pesan moral. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Kalian harus selalu mengikuti perintah Allah. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar kalian bisa menikmati